Eh, Oke, kali ini saya akan menerangkan tentang prinsip dasar dari model general equilibrium. Jadi kita bicara tentang prinsip dasar dari general equilibrium. General equilibrium misalnya. General equilibrium model. Eh, Prinsip dasarnya. Nah, secara umum ya, secara prinsip CGI model itu mengandung 3 unsur penting. Yang pertama itu adalah resource constraint. Resource constraint. Yang kedua itu production technology, dan yang ketiga itu preferensi konsumen. Nah, si ketiga ini adalah unsur yang paling penting dalam CGI model. Nah, kalau anda mereview kembali prinsip basic dari ilmu ekonomi, ini adalah inti dari ilmu ekonomi ya. Karena ilmu ekonomi itu kan mempelajari scarcity. Jadi kalau ekonomi scarcity itu berarti kita mempunyai resource constraint. Resource constraint dalam ilmu ekonomi atau dalam general equilibrium model itu diwakili oleh terbatasnya ketersediaan dari sumber daya, ya, sumber daya atau resource. Nah, sumber daya ini itu dalam ekonomi itu adalah input, ya. Input yang bisa ditransform menjadi barang lain. Ya. Dalam hal ini adalah kapital, ya, dan labor. Itu dalam ekonomi. Nah, kapital dan labor, sumber daya tersebut dalam ekonomi itu terbatas sifatnya, ya. Jadi terbatas, jadi supply-nya terbatas gitu ya. Supply-nya terbatas. Nah, ini bisa diwakili oleh diagram ini, ya, yang disebut dengan Marshall-Edgeworth-Box. Marshall-Edgeworth-Box diagram. Ya, di mana garis horizontal itu mengukur total labor yang tersedia, ya. Supply of labor yang tersedia. Sementara sumbu vertikal itu mengukur total supply capital yang tersedia. Ya. Nah, karena terbatas, maka kotak ini itu dia tidak luasnya tidak bisa bertambah dalam periode yang akan kita analisis. Jadi ukurannya, ya, ini ke sini itu tetap, dan ukuran ke sini tetap terbatas. Nah, ilmu ekonomi, ya, atau general equilibrium model pada prinsipnya itu adalah mencoba untuk melakukan alokasi sumber daya, ya, sepanjang sepanjang Marshall-Edgeworth-Box ini. Kenapa? Karena si Marshall-Edgeworth-Box diagram ini itu kita bisa representasi dari bagaimana si sumber daya ini, kapital dan labor, dialokasikan ke proses produksi yang berbeda. Jadi katakanlah kalau kita punya dua barang, ya, dan si barang ini mempunyai fungsi produksi, ya. Nah, fungsi produksi ini bisa diwakili misalkan dalam CS, ya. Misalnya contoh kalau CS, ini CS production function misalkan, ya, seperti ini. Nah, yang ini oke. Nah, ini mewakili fungsi produksi. Ya, dan disinilah masuk peran teknologi gitu loh. Ya, di sini teknologi masuk di sini. Teknologi itu adalah proses produksi. Jadi bagaimana mentransformasikan kapital dan labor menjadi X1. Bagaimana kapital dan labor menjadi X2 gitu.
Ini fungsi produksinya. Nah, kita tahu si fungsi produksi tadi itu terbatas sifatnya, artinya dari persamaan ini kita tahu bahwa kapital yang dialokasikan untuk industri 1 ditambah kapital yang dialokasikan industri 2 itu tidak boleh lebih dari kapital yang tersedia. Sementara labor yang dialokasikan oleh industri 1 dan labor yang dialokasikan oleh industri 2 itu tidak boleh lebih besar daripada yang tersedia. Oke. Nah, si Marshall-Edwards box diagram ini itu mengukur bagaimana alokasi si kapital dan labor tersebut ke dua industri tersebut. Nah, makanya di sini si Marshall-Edwards ini awalnya ini kita namain O1 atau 01 ini O2. Artinya apa? Artinya kalau kita punya alokasi di titik ini misalkan, oke, maka dari jarak dari sini ke sini itu mengukur berapa alokasi berapa alokasi labor yang alokasi labor yang dialokasikan ke industri 1. Sebaliknya berarti, nah ini jarak dari sini ke sini ya, jarak dari sini ke sini. Sebaliknya, jarak dari sini ke sini itu mengukur labor yang dialokasikan oleh industri 2. Dan dan equality L1 plus L2 sama dengan LS tetap berlaku. Demikian juga halnya, berarti jarak dari sini ke sini itu mewakili berapa kapital yang dialokasikan ke industri 2. Dan jarak dari sini ke sini itu mewakili berapa kapital yang dialokasikan ke industri 2. Yang ini industri 1. Gitu. Oke. Semakin alokasinya itu ke kanan, misalkan di sini, itu semakin banyak labor dan kapital yang dialokasikan untuk industri 1. Semakin ke kiri bawah, ya, itu artinya semakin banyak justru kapital dan labor yang dialokasikan ke industri 2, semakin sedikit ke industri 1. Jadi pertanyaan kita ya dalam konteks general equilibrium secara umum itu adalah bagaimana karena alternatif alokasi ini kan banyak sekali. Ya, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Banyak sekali. Jadi pertanyaan dalam ilmu ekonomi juga adalah pertanyaan dalam general equilibrium analisis itu adalah bagaimana menentukan titik alokasi mana yang paling baik gitu loh buat perekonomian. Oke. Nah, baiknya ukuran tidak baiknya itu apa? Ukuran baik tidaknya hanya satu dalam ekonomi, yaitu memaksimumkan utility konsumen. Ya, jadi disinilah kemudian peran dari consumer preference masuk, dan consumer preference itu diwakili oleh utility function. Utility function fungsi dari jumlah barang X1 dan X2. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, sekarang kita bahas sedikit tentang production teknologi. Nah, production teknologi ini ada fungsi produksi untuk S1 dan fungsi produksi untuk S2. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan, sepertinya mirip, tetapi ini kan di gambarnya itu tidak mirip. Gambarnya itu saya bikin dengan komputer, sehingga gambar isokuannya itu serupa tapi tak sama. Jadi artinya apa? Artinya apa yang membedakan isokuan di sini dengan isokuan di sini? Ya. Kalau kita perhatikan garis merah ini, ya, itu adalah garis isokos untuk memproduksi output tertentu. Ya. Nah, si garis merah ini itu antara garis merah yang di isokuan kiri dan garis merah yang di isokuan kanan itu slope-nya sama. Artinya apa? Artinya dia rasio W per R-nya itu sama. Ya. Tetapi kalau kita tarik garis dari 0 ke sini, ya, kita tarik garis 0 ke sini, itu slope-nya berbeda. Yang slope dari garis putih ini itu mengukur apa yang disebut dengan kapital atau intensitas faktor. Jadi intensitas faktor ini intensitas faktor. Ya.
Jadi intensitas faktor itu adalah rasio dari kapital dan labor pada kondisi optimum. Nah, intensitas faktor di industri 2 itu lebih tinggi daripada intensitas faktor di industri 1. Artinya apa? Artinya industri 2 itu lebih padat modal ya. Ini industri yang lebih padat modal dibandingkan dengan ini. Ini relatif padat karya. Gitu. Itu bedanya. Sehingga ada perbedaan antara industri 1 dan industri 2. Mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan, fungsi produksi ini itu sifatnya homotetik ya. Homotetik itu artinya kalau kita tarik garis merah ini kita geser ke kanan gitu ya, ke kanan seperti ini, dia akan selalu ketemu dia selalu akan ketemu persinggungan dengan isokan di garis putih. Itu namanya homotetik ya, homotetik production function. Oke. Nah, ini teknologi. Yang ini adalah utility function standar. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kita mengkombinasikan tiga unsur dari General Equilibrium Model ini ke dalam satu kerangka. Nah, ini kita sebenarnya punya caranya ya. Karena dengan adanya Marshall-Edwards diagram yang ini, itu kita bisa setidaknya memasukkan kedua informasi tentang produksi atau teknologi ini ke dalam Marshall-Edwards diagram ya. Oke. Nah, ini itu bisa geser ke sini ya. Ini artinya semakin ke kanan itu si X1 itu semakin tinggi jumlah produksinya. Kenapa? Karena kapital dan labor yang dialokasikan ke industri 1 semakin banyak. Oke? Bagaimana dengan industri 2? Nah, karena industri 2 awalnya dari sini ya, nolnya, maka kita akan coba pindahkan fungsi produksi atau yang diisokan dari fungsi X2 ini ke Marshall-Edwards diagram. Caranya gimana? Caranya ini kita harus putar dulu ya. Nah, sehingga kita bikin mirror seperti ini. Kemudian baru kita pindahin ke sini. Baru kita pindahin ke sini. Kita pindahin ke situ. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ini ada titik-titik ya di mana kedua isokan itu bersinggungan. Kedua titik-titik di mana isokan itu bersinggungan itu disebut dengan efisiensi frontier. Nah, silakan Bapak Ibu baca lagi misalkan Nicholson chapter 12 ya untuk membahas apa itu frontier. Itu artinya kalau kita hubungkan, nah ini disebut dengan efisiensi frontier. Efisiensi frontier itu artinya apa? Artinya kalau kita awalnya ya ada di titik ini, ya misalkan ya, kita menghasilkan output X1 yang diwakili oleh isokuan ini, dan kita menghasilkan output yang nilai yang jumlah produksinya diwakili oleh isokuan ini. Kalau kita bergerak mendekati ini dan nyampe di sini, kita melakukan proses yang disebut realokasi sumber daya ya. Nah, ketika kita melakukan realokasi sumber daya dari titik ini, katakanlah ini titik A ke titik B, itu kita mengalami penambahan output X2 ya, karena sekarang X2 lebih tinggi ya, isokuannya lebih ke kanan kan, ya enggak? Tuh. Tetapi kita tidak mengalami penurunan X1 karena kita berada tetap di isokuan yang sama ya. Sehingga titik A dan titik B tentu saja output yang diproduksi oleh perekonomian itu semakin banyak. Oke. Nah, itu isokuannya. Tetapi kalau kita sudah berada di salah satu titik di dalam efisiensi frontier, maka kita itu tidak mungkin melakukan realokasi ya tanpa mengurangi satu output. Jadi kalau kita misalkan ke sini ya, itu jelas kita akan mengurangi output, minimal mengurangi output X2 kan, karena dari sini ke sini
itu X2 X1-nya turun ke bawah. Bagaimana dengan ke sini? Sama juga. Ketika kita bergerak ke sini, kita mengalami kenaikan X1, tetapi X2 turun karena X1-nya naik, ya. Si isokan warna oranye pindah ke isokan yang ini. Oke. Tetapi isokan yang X2-nya itu pindah juga turun dari sini ke sini. Jadi di sini dari sini ke sini X1 semakin banyak tapi X2 semakin sedikit. Oke. Jadi sepanjang kurva efisiensi frontier kita mengalami kita efisien, tetapi artinya apa? Kita hanya akan bisa menambah output dengan mengurangi output yang lain. Oke. Nah selanjutnya kita bisa merepresentasikan si Marshall-Edwards block diagram yang di atas itu dengan apa yang disebut dengan production possibility frontier. Nah, ini disebut dengan production possibility frontier. Nah, production possibility frontier ini kita sebut dengan production possibility frontier atau sering dikenal dengan istilah PPF, ya, PPF, production possibility frontier. Jadi setiap titik yang ada di kurva Edwards block diagram itu bisa sepanjang kurva efisiensi frontier tentu saja itu bisa diwakili dalam kurva production possibility frontier. Jadi contohnya misalkan, Oke, jadi maksudnya begini, titik ini misalkan ya, titik di sini, nah titik di sini, titik di sini, warnanya, titik ini, itu adalah titik di mana X1-nya banyak tetapi X2-nya sedikit kan. Nah, ini misalkan titik kita kasih titik A, berarti ini titik A, X1-nya banyak, X2-nya sedikit. Titik ini sebaliknya. Titik E ya, itulah titik di mana X2-nya yang banyak, X1-nya sedikit, berarti di titik ini. Di tengah-tengahnya misalkan sama, ini C, misalkan. Ini adalah titik C. Ini production possibility frontier. Kalau titik ini misalkan ya, ini diwakili di mana coba? Kalau kita titik B ya. Titik B kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, ini titik B ini dibandingkan dengan titik C, dia sepanjang kurva isokuan yang sama untuk isokuan X1. Artinya apa? Artinya antara titik C dan titik B itu jumlah output X1-nya tidak berubah, ya. Berarti dia ada di sini. Salah ada di bawah sini. Jadi dia X1-nya tidak berubah karena isokuannya sama. Tetapi ketika kita bergerak dari sini ke sini, X2 mengalami penurunan. Ya enggak? Jadi artinya kalau X1 tetap, X2 mengalami penurunan, berarti dia ada di sini. Ya, jadi titik B. Nah, ini adalah B, kenapa saya namanya B? Ini titiknya adalah bed allocation. Oke, bed allocation. Artinya kita bisa belajar dari sini bahwa titik B itu titik yang inefisien walaupun semua sumber daya dipakai, tidak ada yang nganggur karena sepanjang ada di kurva Edwards block diagram itu semua sumber daya kepakai, kapital kepakai, labor kepakai. Tapi kita tunjukkan di sini bahwa walaupun kapital dan labor dipakai di semua sektor, tidak ada yang nganggur, tetap kita tuh bisa berada di bawah kurva production possibility frontier. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang problemnya adalah, kita punya alternatif alokasi kapital dan labor dan equivalent alternatif alokasi memproduksi X1, X2 yang banyak. Nah, sekarang pertanyaannya,
alokasi di mana sepanjang kurva PPF ini yang akan kita pilih gitu ya. Nah, di sinilah kita masuk preferensi konsumen masuk di sini. Karena untuk supaya bisa menentukan berapa X1 dan X2 yang akan diproduksi dalam perekonomian, kita tidak hanya mengandalkan informasi dari sisi supply saja, karena gambar 2 ini itu hanya sisi supply. Kita bisa masuk ke sisi demand, itu ngelihat bagaimana consumer preference. Dan konsumen preference itu kita bisa geser ini ke sini. Oke, sehingga kita bisa tahu, oh kita ambil aja sepanjang kurva sepanjang kurva isokan ini mana titik yang memaksimumkan utility, dan dapatlah titik ini. Oke, kita dapat titik ini, dan pada saat yang sama kita juga bisa menemukan berapa rasio harga yang terjadi di dalam perekonomian, karena slope dari kurva PPF dan slope dari kurva social utility itu adalah rasio harga P1 per P2. Jadi kita punya harga equilibrium. Dan ini inti dari segi model, menemukan harga equilibrium. Oke? Dan kita menemukan berapa alokasi dari X1 dan X2 yang paling optimum, yang memaksimumkan utility konsumen. Kalau kita sudah temukan titik ini, maka kita juga bisa lihat ekuivalennya di kurva isokuan. Ya. Misalkan di titik ini. Dan pada saat yang sama juga kita bisa menghitung berapa harga relatif equilibrium dari harga faktor, di mana dalam hal ini upah per N atau W per N. Oke. Dan pada saat yang sama juga kita bisa menemukan alokasi sumber daya yang memaksimumkan utility, ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga berada di dalam efisiensi frontier sehingga terjadi produktif atau production efficiency. Jadi kita mengalami alokatif efisiensi di titik ini, dan pada saat yang sama kita juga mengalami production efficiency karena kita berada di titik sepanjang kurva efisiensi frontier di sini. Oke. Jadi itulah esensi dari general equilibrium model atau equilibrium theory.